Bahrain pasang muka melas tinggalkan Indonesia. Aksi heroik Rizky Ridho viral, media Inggris heboh. Update ranking FIFA Timnas Indonesia melejit jauhi Malaysia. Momen STY banggakan kemenangan Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih para pahlawan lapangan hijau kita tadi malam bertempur habis-habisan ya. Akhirnya bisa mengungguli Bahrain dengan skor 1-0. Bahkan seluruh pecinta timnas, bahkan seluruh rakyat Indonesia tidur pun sambil tersenyum ya. Sampai saat ini masih menyimpan, masih tersenyum ya, walaupun sambil sebagian masyarakat Indonesia sedang berpuasa ya. Jadi update ranking FIFA Indonesia setelah menumbangkan Bahrain tadi malam dengan skor 1-0 dari ranking 130 dunia menjadi ranking 123. Dan aksi heroik Rizky Ridho, banyak penyelamatan bola-bola ya, terutama bola yang mengarah ke gawang ya. Pada saat Martin Paes sudah ketinggalan, bahkan dia bisa menyelamatkan gawang Indonesia. Dan kemenangan kesombongan pelatih Bahrain setelah dibungkam oleh timnas Indonesia, bahkan dia pulang dengan tertunduk malu ya. Awalnya dia mencoba untuk memprovokasi bahwa timnas Indonesia dipenuhi dengan Eropa, Belanda maksudnya. Dia tidak tahu bahwa di Belanda itu banyak sekali diaspora Indonesia yang bermukim di sana. Dan momen STY bangga dengan kemenangan timnas Indonesia karena STY banyak sekali mewarisi ya, terutama anak buah STY masih banyak yang terpakai pada saat ini, terutama didikan dia seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta. Mungkin hampir 90% anak buah STY masih terpakai. Mungkin itu saja, kita saksikan bersama. Laga hidup dan mati yang dijalani oleh Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuahkan hasil positif. Skuad asuhan Patrick Kluivert berhasil membawa kabar baik berkat gol manis yang dilaksanakan oleh Oli Romy ke gawang Bahrain pada menit ke-24. Meski jadi satu-satunya gol yang diraih oleh skuad Garuda dalam laga tersebut, tapi itu juga yang memberi sejumlah keuntungan bagi Timnas Indonesia. Dengan kemenangan mutlak tersebut, Timnas Indonesia berhasil mendapat tambahan 3 poin. Kini menjadi 9 poin di klasemen sementara grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di peringkat keempat, posisi skuad Garuda pun semakin mengancam Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dengan raihan sementara 10 poin. Tak sampai di situ saja, kemenangan yang dihasilkan oleh Timnas Indonesia tersebut juga berhasil membuat ranking FIFA mereka auto melejit. Dikutip dari akun XL Food Rankings, ranking FIFA Timnas Indonesia kini naik 7 peringkat. Dari sebelumnya berada di posisi 130, kini Indonesia menduduki peringkat ke-123 dalam ranking dunia FIFA. Hal itu dikarenakan Indonesia mendapat tambahan 16,75 poin. Poin yang begitu besar lantaran adanya perbedaan peringkat yang begitu jauh dari Bahrain. Bahkan, skuad Garuda berhasil mematahkan rekor 18 tahun tak pernah menang dari Bahrain. Menariknya, kenaikan peringkat tersebut juga membuat Timnas Indonesia kian menjauhi skuad Malaysia yang kini tertahan di peringkat 132. Tentu saja ini menjadi salah satu pencapaian membanggakan bagi Timnas Indonesia. Alhasil, peluang untuk menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berlaga di Piala Dunia 2026 yang terbuka lebar. Rizky Ridho berhasil menjadi perbincangan berkat aksi membukaunya kala mempermalukan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu bermula ketika Ridho melakukan beberapa penyelamatan penting. Terbukti, pada menit ke-34, Timnas Bahrain menekan pertahanan Indonesia dari kanan. Kelvin Verdong saat itu gagal menghentikan serangan lawan sebelum mendekati kotak penalti. Bahrain kemudian bisa mengirim umpan silang dari sisi kiri kotak penalti. Bola mengarah ke tengah kotak terlarang. Satu pemain Bahrain saat itu dalam posisi bagus untuk menyundul bola.
Namun, Rizky Ridho dengan cepat mengganggu pergerakan pemain tersebut dan sukses melakukan intercept sehingga ancaman lawan pun sirna. Tak hanya itu, penyelamatan penting juga dilakukan bek Persija tersebut di awal babak kedua. Pada momen tersebut, timnas Bahrain menekan balik pertahanan timnas Indonesia. Mereka mulanya menyerang dari flank kiri. Bola kemudian bergulir ke depan kotak penalti di half space kanan. Setelah itu terjadi kemelut di kotak penalti. Bola gagal diamankan Jay Izzels maupun Martin Paes dan melambung ke tiang jauh. Untungnya sebelum melewati garis gawang, Rizky Ridho menyundul bola keluar lapangan. Sontak, aksi heroik Ridho tersebut menjadi perbincangan publik tanah air, bahkan sudah dipastikan mendapatkan sorotan media luar negeri. Ridho memang tampil tenang dan komunikatif dengan dua rekannya di barisan belakang, Jay Izzels dan Justin Hubner. Dia membuktikan bahwa talenta Liga 1 mampu bersaing dengan pemain abroad. Selain aksi Ridho, kombinasi di lini serang yang dilakukan oleh Romney dan Marcelino juga telah menjadi perbincangan media Inggris. Sebelumnya, media lokal Inggris, Oxford Mail, juga pernah menyoroti soal Oli Romney dengan Marcelino Ferdinand di laga kontra Australia. Di laga kontra Bahrain, kerjasama yang ditunjukkan oleh Oli Romney dengan Marcelino Ferdinand nyatanya terjalin sangat baik hingga mampu membawa kemenangan timnas Indonesia. Satu, bawa Belanda. Pelatih Bahrain Dragan Talajik memberikan sorotan khusus terhadap banyaknya pemain asal Belanda yang kini mendominasi skuad timnas Indonesia. Menjelang setiap laga pasti juga diikuti dengan penambahan pemain baru. Padahal para pemain tersebut memiliki darah asli Indonesia dengan tulus ingin membela tim dengan lambang Garuda di dada. Terlihat para pemain keturunan timnas Indonesia juga sangat nasionalis. Bahkan Joy Pelopesi yang baru bergabung sudah hafal lagu Indonesia Raya. 2. Bertekad buat supporter menangis. Tak hanya menyindir pemain keturunan, Dragan Talajik juga secara sesumbar siap membuat fans sepak bola yang mendukung timnas Indonesia akan menangis. Ini adalah sayuan yang cukup keras dari pelatih asal Kroasia itu. Namun fakta berkata lain, justru kini Bahrain yang harusnya menangis lantaran menelan kekalahan. Bahkan, kekalahan tersebut semakin menutup pintu tim Timur Tengah tersebut gagal lolos ke Piala Dunia 2026. 3. Sepelekan insiden tambahan waktu. Dragan Talajik seakan menutup mata dan tidak tertarik untuk membicarakan pertemuan pertama antara kedua kubu yang menghasilkan gol terlambat pada menit ke-99, meskipun waktu tambahannya hanya 6 menit saja. Padahal, insiden tersebut tampak begitu kontroversial dan menjadi sorotan banyak media Eropa. Terlebih, jika tidak ada kontroversi tersebut, skuad Garuda meraih kemenangan dan bisa mengumpulkan 12 poin saat ini. Kendati demikian, semua kesombongan tersebut sudah dibalaskan oleh perjuangan para penggawa Garuda. Satu hal yang pasti, Bahrain pulang dengan tangan hampa dengan memasang wajah muram lantaran gagal meraih kemenangan. Ketulusan itu bernama Sintayong. Meski skuad Garuda kini ditangani oleh armada baru, respek patut diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut yang selalu mendukung perjuangan timnas Indonesia. Di balik kemenangan atas Bahrain, Sintayong terlihat menyaksikan perjuangan tim Merah Putih bersama ex-ketum PSSI Iwan Bule. Bersama tokoh lain seperti legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono, mereka tampak menikmati pertandingan dalam acara nobar di Jakarta. Barisan para mantan itu pun menikmati waktu bersama untuk menyaksikan aksi Jay Izzels dan kawan-kawan. Bahkan, Iwan Bule dan Sintayong tak ragu ikut berselebrasi ketika Oli Romney mencetak gol ke gawang Bahrain. Usai laga, STI pun tak lupa menyanjung perjuangan mantan anak asuhnya dan bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Menariknya, kemenangan kali ini sedikit mengungkap fakta bahwa warisan Sintayong memiliki peran tersendiri.
Patrick Clifford tampaknya memahami pentingnya mempertahankan fondasi yang telah dibangun STY selama 5 tahun terakhir. Salah satu taktik yang kerap dipertahankan Clifford adalah formasi 3 back sejajar. Trio Rizky Ridho, Jay Itzels, dan Justin Hubner kembali menjadi pilar pertahanan yang kokoh. Sebelumnya, dalam laga melawan Australia, Clifford sempat mengubah komposisi lini belakang yang berujung pada kekalahan telak 1-5. Kali ini, pelatih asal Belanda tersebut kembali ke strategi yang sering digunakan Sintayong, dan hasilnya terbukti ampuh. Selain formasi 3 back, Clifford juga mengadopsi strategi low block yang menjadi ciri khas Sintayong. Jika sebelumnya timnas Indonesia sering menerapkan garis pertahanan tinggi, kini mereka lebih disiplin dan